efek samping reaksinya itu bisa kemana-mana, bisa contohnya misalnya kayak bukannya besar di payudara melorot ke bawah banyak yang bisa seperti gitu itu. ya? Bisa banget. Padahal kayak diarahkan gitu. ke payudara. Iya, ke payudara. Jadi nanti maaf ya, misalnya payudaranya jadi di sini gitu, di perut gitu bisa banget. Itu Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan terus semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka. Di video saya kali ini saya ingin menyampaikan atau ngobrol sesuatu yaitu tentang apa dan bagaimana silikon ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang memang concern di bidang ini ya. Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Diki Prawiratama SPKK MSc. Beliau dari Klinik Estetika Beauty First Priority yang ada di Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Langsung ketemu Dr. Diki ya. Halo Dr. Diki, apa kabar? baik. Halo Mbak Asik, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Nggak ketahuan kalau dokter ya. Pantasnya model. Ya kan kita dokter estetik ya, harus presentable. Bener ya. Dokter Diki, beberapa waktu yang lalu itu kan ada berita yang lumayan viral ya, yaitu tentang ditemukannya seorang wanita yang tewas di sebuah kamar hotel. Dan belakangan diketahui ternyata yang bersangkutan itu baru saja melakukan suntikan silikon atau filler payudara ya. Nah itu kenapa sih bisa sampai meninggal gitu dok? Sebetulnya ini tuh apa ya, kalau saya bilang itu, kalau misalnya kita bilang kayak ini tuh adalah lagu lama album baru ya. Jadi setiap tahun ada aja. Tahun lalu kalau misalnya teman-teman inget ya, itu juga sudah pernah kasus seperti ini heboh ke permukaan. Waktu itu artis, kakaknya artis atau adiknya artis siapa gitu, kalau saya nggak salah ya, di awal tahun 2020 atau 2021 itu juga kasusnya serupa. Jadi ya itu tadi, meninggalnya kenapa? Karena kalau misalnya dilakukan filler payudara, ya pertama, jadi suatu tindakan medis untuk kita bilangnya membesarkan payudara ya, atau breast augmentation, itu sebetulnya ada dua prosedur yang diakui ya Mbak Asik. Jadi yang pertama itu adalah dengan operasi bedah plastik dengan memasang implan. Nah, implan ini itu tadi, jadi kan bisa berbahan dasar silikon contohnya, tapi silikon medis ya, bukan silikon yang kayak dijual di pasar gitu, bukan. Jadi memang silikon medis yang ada kapsulnya khusus, atau yang berbahan dasar sebetulnya air yang ada kapsulnya juga. Nah, jadi dia ada kapsul. Betul. Jadi kalau misalnya tahu kayak di rumah sakit itu kan ada kayak infus ya. Nah, itu isinya sebetulnya kayak hampir kayak cairan infus tersebut, ada kapsulnya. Nah, itu nanti akan diletakkan di bawah payudara, di bawah otot payudara, atau bisa di atas otot payudara, tergantung bagaimana si dokter bedah plastiknya nanti melihat. Itu yang option pertama, breast augmentation dengan operasi bedah plastik. Atau yang kedua, biasanya kalau misalnya memang pasien takut dalam tanda petik operasi, itu terkadang akan dilakukan augmentasi dengan menginjeksi bahan tertentu. Tetapi yang memang paling aman itu sebetulnya adalah fat, dari lemak. Jadi kita bilangnya dari lemak kita sendiri, misalnya contoh nih, kayak kita kan sekarang banyak tuh cewek-cewek perutnya misalnya kayak berlebihan lemaknya ya. Nah, lemak yang berlebihan. Tapi jangan lihat perut saya ya. Saya lihat perut kameramen aja makanya. Jadi misalnya lemak di perut ini berlebihan, nah itu nanti disedot, dipurifikasi, dimurnikan, terus habis itu melalui suatu proses itu bisa dimasukkan ke payudara. Nah, jadi istilahnya adalah fat transfer yang autologous. Nah, biasanya memang dua itu yang aman dilakukan dan bisa dilakukan. Kalau yang kayak
suntik-suntik dengan filler, asam hyaluronat ataupun dengan silikon yang kita juga tidak tahu asal muasalnya. Nah, itu memang sebetulnya itu ilegal untuk dilakukan terutama di Indonesia karena obatnya pun juga sebetulnya adalah ilegal, tidak memiliki suatu registrasi di Indonesia. Iya. Berarti sebenarnya ada pilihan lain selain menyuntikkan itu. Iya. Jadi bahannya dari lemaknya sendiri. Ya, kalau yang mau paling simpel ya, sebetulnya paling simpel itu yang dari lemak sendiri. Cuma memang ada kita bilang positif negatifnya gitu ya. Kalau yang dari lemak sendiri itu memang satu tindakannya relatif lebih cepat, downtime atau fase downtime itu fase jeleknya lah dalam tanda petiknya itu sebentar gitu loh durasinya. Terus habis itu biaya juga lebih murah dan dia lebih cepat. Kalau tingkat keamanannya asal dilakukan oleh dokter yang memang kompeten itu tidak masalah seperti itu kalau kita bilang autologous fat transfer. Tapi ada kelemahannya apa? Nah, kalau si fat itu mudah diserap lagi oleh tubuh gitu loh. Jadi kempes lagi ya, Dok? Iya, misalnya kita kayak misalnya masukin kayak 400 cc lemak di satu sisi. Nah, itu bisa diserap sampai 50-60%, nanti sisanya mungkin tinggal kayak 200 cc, 100 cc kan ambles lagi gitu. Itu tapi durasinya panjang nggak? Maksudnya kempesnya itu? Bisa cepat, bisa dalam hanya beberapa bulan langsung kempes gitu. Dan yang kedua adalah kita untuk memanen lemak sebanyak itu tidak selalu semudah itu gitu loh. Karena kan biasanya wanita-wanita contoh memang yang kalau misalnya berbadan agak obesitas kan otomatis lemaknya itu tidak hanya di perut, misalnya juga ada di payudara juga. Nah, itu kadang lemaknya bahkan tidak cukup sebanyak itu ketika dipurifikasi untuk disuntikkan lagi ke payudara. Makanya kenapa breast augmentation dengan operasi implan itu lebih di-prefer oleh biasanya dokter bedah plastik. Iya, benar juga ya. Jadi harus ngumpulin lemak sebanyak itu belum tentu cukup betul. ya. Betul. Iya. Nah, Dok, pada peristiwa atau kasus yang kemarin itu kan disuntikan atau diinjeksikan silikon ini 500 mili? 500 mili betul 500 per mili, satu payudara. Dan itu katanya pecah ya. Nah, itu emang bisa kebanyakan atau gimana sih itu, Dok? Jadi begini, memang sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang implan atau misalnya breast augmentation, itu memang sebetulnya paling tepat adalah ranahnya bedah plastik. Nah, di sini saya akan berbicara dari teori yang saya pahami ya, Mbak Sik ya. Jadi kalau misalnya memang untuk menaikkan size payudara itu biasanya 1 atau 2 cup di atasnya gitu loh. Jadi yang sehat dalam tanda petik gitu ya. Kita nggak bisa naik terlalu banyak cup, misalnya dari cup A mau ke cup D gitu kan kayaknya terlalu berlebihan. Iya, karena otomatis kan ada banyak komplikasi di dalamnya. Jadi biasanya disarankan adalah naik 1 atau 2 cup di atasnya dan juga sebetulnya dari lingkar dadanya. Nah, jadi dari bentuk badannya juga gitu loh. Misalnya badannya kecil gitu, tiba-tiba mau dibikin cup D, cup G bahkan gitu kan. Aneh juga. Nah, memang makanya biasanya dokter bedah plastik selalu akan mereka tuh kayak punya sampel gitu loh. Contoh-contoh beberapa implan, ada yang 200 cc, 300 cc, 400 cc. Tetapi biasanya dalam satu kali pengerjaan implan itu sebagian besar memang menyarankan antara 400 sampai 500 cc. Tapi itu adalah implan. Nah, ya, bukan disuntikan. Nah, implan berbeda. itu berarti dioperasi dimasukkan. Betul. Karena kalau implan itu kita berbicara begini, bayangkan ini ada suatu wadah, ada kapsulnya, di dalamnya ada isinya. Nah, itu adalah implan. Kalau disuntikkan berarti tidak punya kapsul, langsung disuntik aja. Nah, itu bedanya di situ. Betul, langsung ke tubuh. Jadi efek samping reaksinya itu bisa kemana-mana. Bisa contohnya misalnya kayak bukannya besar di payudara, melorot ke bawah, banyak yang seperti gitu ya? Bisa banget. Padahal diarahkan ke payudara. Iya, ke payudara. Jadi nanti maaf ya, misalnya payudaranya jadi di sini gitu, di perut gitu bisa banget. Itu sering terjadi seperti itu. Terus akhirnya sedot lagi atau gimana? Nah, kesulitannya adalah kalau misalnya bahan-bahan seperti silikon, terus bahan-bahan kalau zaman dulu tuh ada namanya poliakrilamid, itu kalau sekali sudah dimasukkan ke dalam tubuh, terutama payudara, itu kan akan menyatu dengan jaringan. Itu untuk dibersihkan lagi sulit sekali. Dengan kata lain, terkadang seluruh jaringan payudara harus dibuang. Begitu, karena kan
contoh misalnya gini, kita punya roti tawar, ya kan? Terus Mbak Asik suntikan pakai air, apakah bisa mengambil airnya lagi? Nggak bisa, ya? iya kan? Otomatis kan dia sudah nyebar di antara serat-serat rotinya itu. bener. Beda halnya, misalnya ini roti tawar, Mbak Asik masukin keju yang sasetan yang apa yang bentuknya slice gitu masuk. Kalau misalnya nggak suka, kejunya bisa Ambil diambil, lagi. Itu ya yang kan? implan ya? Nah itu yang implan. Tapi kalau misalnya disuntik, ya itu tadi dengan bahan asing yang bukan dari tubuh kita yaitu lemak, dimasukkan otomatis akan menyatu dengan jaringan di payudara. Nah itulah biasanya permasalahan terjadinya di situ. Dari infeksi, biasanya yang paling sering itu menyebabkan kematian itu pertama infeksi, yang kedua itu migrasi. Kalau migrasi jarang menyebabkan Migrasi kematian. itu gimana, Dok? Jadi turun yang contohnya. tadi itu. Jadi misalnya kayak payudaranya jadi kayak malah ke tengah, jadi punya 3 nanti kan. Atau punya 3-nya di sini kayak kucing gitu, bisa. Jadi itu tadi migrasi, infeksi. Nah itu biasanya memang tidak langsung terjadi dua hal ini. Jadi butuh waktu beberapa waktu. Nah yang berbahaya yang mungkin terjadi dalam waktu yang cepat itu adalah satu mungkin terjadinya emboli. Emboli itu apa? Mungkin cairan yang disuntikkan ini masuk ke dalam pembuluh darah. Padahal cairan ini kan bentuknya agak pekat, tidak seperti darah kita yang relatif lebih encer. Bisa menyumbat aliran darah ke jantung, ke otak. Nah, disitulah akhirnya bisa terjadi masalah yang direct atau langsung. Betul. Gitu. Tapi kenapa ya dok ya dengan apa namanya berbagai kasus yang dokter bilang ini sebenarnya lagu lama tapi album baru. Tapi animo cewek-cewek ya para wanita ini kok masih aja sering apa namanya mengabaikan hal-hal itu tadi. Kenapa ya dok ya? Kalau saya bilang ini budaya patriarki. Oh gitu ya? Apa ya? Kalau seorang cewek itu? Karena begini, di dalam budaya patriarki kita tahu bahwa lelaki itu adalah makhluk visual. Mereka suka menikmati visual. Iya kan? Nggak bohong. Saya juga suka lihat cewek cantik kayak gitu kan. Dan akhirnya wanita-wanita ini termindset di dalam otaknya untuk menyenangkan keinginan untuk dilihat begitu kan. Jadi bukan hanya untuk dari dirinya. Jadi dia aku pengen mungkin dibully sama teman sesama wanitanya juga. Atau misalnya ada teman laki-lakinya yang membuli, kamu kok kutilang darat? Kesering ada istilah kutilang darat itu adalah suatu bentuk kurus tinggi langsing dada rata. Ya kan itu adalah suatu bentuk bullying. Dari situ akhirnya kan mungkin wanita-wanita ini kepercayaan dirinya menurun. Terus habis itu mereka tidak confidence, mereka merasa payudara saya ini tidak cukup bagus untuk saya menjalani hidup seperti itu. Nah makanya akhirnya mereka menempuh jalan pintas. Karena to be honest, jujur saja memang operasi implan payudara itu harganya tidak murah gitu. Bisa puluhan sampai ratusan juta. Itu yang implan. Kalau yang sedot lemak yang terus ditanamkan lagi di payudara itu juga harga bisa puluhan juta. Rata-rata di Indonesia sekitar 50 jutaan kalau yang lemak itu. Iya, berarti nggak sedikit loh ya. Betul. Kalau yang implan malah 70 sampai 150 juta. Nah, bandingkan dengan yang ilegal seperti kemarin kemarin berapa ya? Kalau di berita 4 juta ya kalau tidak salah ya. Jauh banget kan? Jauh banget perbedaannya. Nah, range harga yang jauh itu ditambah dengan budaya patriarki, ditambah dengan mungkin bullying dan mental health mereka yang terganggu, ya otomatis mereka mengambil jalan pintas. Gitu ya. Nah, sekarang dok, tentang silikon itu sendiri. Kalau seperti ini kan jadi dalam benak kita silikon itu bahaya gitu ya. Tapi sebenarnya sejauh mana sih kadar bahayanya dari silikon ini? Oke, jadi kita bicara silikon itu kalau silikon dalam bentuk cair itu akan selalu berbahaya untuk kesehatan tubuh, gitu. Jadi tidak akan pernah digunakan untuk mengaugmentasi, misalnya silikon cair mau untuk suntik payudara, suntik dagu, suntik hidung, itu tidak akan pernah benar, gitu. Jadi kalau beda halnya kalau dengan implan, kalau implan itu tadi ya, jadi ada kapsulnya yang melindungi. Tapi dalamnya pun juga silikon. Iya, tetapi kan ada kapsulnya pelindungnya, ya kan. Dan silikonnya pun juga silikon medis, bukan silikon asal-asalan. Orang ada juga yang operasi misalnya mancungin hidung. Itu bahannya juga dari silikon, tapi silikonnya adalah memang khusus silikon medis. Dia bukan silikon cair seperti yang dijual jerigen, itu bukan seperti itu. Jadi silikon harus dibedakan antara silikon medis dengan silikon non medis. Nah, sebagian besar silikon-silikon yang disalahgunakan ini adalah yang non medis. Nah, selama itu adalah silikon non medis akan selalu salah di dalam dunia medis, tidak boleh dipakai untuk diinjeksikan di dalam tubuh karena itu tadi
bisa merangsang reaksi penolakan dari dalam tubuh, atau ya itu tadi bisa jadi kanker, bisa ada istilahnya silikonoma namanya, seperti itu. Gitu ya. Tapi biasanya dok, untuk yang ada kasus gitu, emang yang ilegal seperti itu, praktek ilegal gitu, atau memang karena mungkin dari si tubuh klien itu sendiri yang memang dia tidak bisa menerima. Katakanlah ya, kalau ilegal mungkin jelas ya. Untung-untungnya kalau misalnya dia bisa nggak terjadi apa-apa, mungkin beruntung ya. Tapi kalau untuk dari istilahnya klinik yang memang dia itu legal gitu, tapi ada nggak sih yang terjadi sampai ada kayak semacam kejadian seperti itu? Oke, jadi begini, tindakan injeksi, kita bilangnya adalah injeksi filler payudara. Jadi filler di sini bisa macam-macam ya Mbak Asik ya. Tadi itu ya, mungkin yang dipakai filler contohnya lemak, terus silikon ini ya. Terus habis itu ada, kalau zaman dulu ada namanya polyacrylamide gel seperti itu. Atau bahkan air itu juga filler bisa mengisi, karena kata filler itu kan berarti maksudnya adalah mengisi. Nah, prinsipnya adalah kebetulan untuk breast augmentations itu tindakan-tindakan injeksi dengan menggunakan seperti silikon, asam hyaluronat, itu minim sekali literatur penelitiannya. Kalau ada penelitiannya pun itu sebagian besar disponsori oleh pabrik pembuat si suntikannya gitu. Jadi tidak independen seperti itu. Nah, makanya kenapa akhirnya di dunia banyak sekali kesepakatan dari dokter bedah plastik, dokter bahkan spesialis kulit yang mereka tidak setuju suntik-suntik asam hyaluronat, apalagi suntik silikon untuk membesarkan payudara begitu. Gitu sebenarnya ya. Karena minimal banget penelitiannya memang. Nah dok, untuk balik ke silikon tadi ya, walaupun tadi udah sedikit disinggung sama dokter Diki, itu kan tidak hanya sebagai filler payudara ya, di hidung juga ada ya. Terus di bagian-bagian mana lagi sih dok yang biasanya? Oke, jadi kalau misalnya yang dipakai itu adalah silikonnya bentuknya padat ya Mbak Asik ya. Jadi memang sudah ada bentuknya gitu loh. Jadi bukan cair. Jadi misalnya memang dia untuk implan hidung, ya itu memang bentuknya tuh misalnya ada bentuknya L kayak gitu. Jadi dipasang plek kayak begini. Gitu. Misalnya dia mau bentuknya begini, memang silikonnya itu bentuknya L atau bentuknya I. Jadi dipasang begini. Jadi untuk hanya ninggiin sini. Atau misalnya silikon yang untuk dagu ya bentuknya memang kayak U gitu, klek kayak gini. Nah, itu memang dia adalah implan dengan bahan dasar silikon gitu, tapi dia bentuknya padat. Nah, itu. Jadi itu sangat berbeda sebetulnya dengan silikon cair, karena silikon cair itu memang di dalam dunia medis itu tidak pernah diperkenankan untuk langsung diintroduksi tanpa suatu proteksi terlebih dahulu di tubuhnya gitu. Proteksi itu diantaranya itu tadi kapsul, ya? Kayak misalnya wadahnya ada. Tadi Betul. ya. Oh gitu ya. Selain hidung, dagu, apalagi sih dok yang biasanya diaplikasikan dengan kalau misalnya kita bilang injeksi ya, injeksi filler ya, kalau misalnya kita berbicara injeksi filler non silikon, itu sih sebetulnya hampir seluruh area di tubuh kita bisa sekali sebetulnya. Jadi kan injeksi filler itu ada yang legal, ada yang tidak legal ya kan. Nah, kalau silikon itu memang kebetulan di banyak negara tuh tidak legal gitu loh. Nah, tetapi injeksi filler yang legal itu ada. Contohnya tadi asam hyaluronat ya. Nah, asam hyaluronat itu sering kan dengar misalnya filler-filler yang kayak filler hidung, filler dagu, filler pipi, bawah mata, itu biasanya menggunakan asam hyaluronat. Nah, filler-filler seperti itu adalah legal selama dilakukan oleh dokter dengan menggunakan bahan yang terregistrasi AKL-nya gitu. Itu boleh kalau itu. Nah, tapi kalau yang silikon cair, nah itu yang nggak boleh. Tapi dok ya, dari sisi harga sebenarnya itu apakah emang jauh banget tadi dokter bilang? Jauh. Emang jauh. Jauh. Karena jauh tadi mereka milih yang jalan pintas lagi ya. Lah, bayangkan, misalnya kita berbicara tentang bahan suntik cair, tapi yang terregistrasi. Nah, ini kan kita berbicara asam hyaluronat, bukan silikon ya. Karena silikon cair pasti di Indonesia tidak terregistrasi. Ya. Langsung udah tanda silang lah. Nah, kita misalnya berbicara yang silikon lagi, asam hyaluronat yang disuntikkan. Itu per 1 cc-nya harganya itu kisarannya antara, kalau misalnya brand-brand Eropa, Amerika kayak begitu, antara sekitar 2-3 juta per 1 cc. 1 cc 2-3 juta, padahal misalnya untuk hidung gitu. Misalnya hidung kayak butuh 2 cc, ya kan? Itu harga belinya aja, harga beli, belum nanti ada jasa dokter, ya kan otomatis harus ada jasa medis dokter, terus habis itu jasa medis perawat, habis itu untuk klinik kan pasti dihitung seperti itu. Nah, biasanya akhirnya per 1 cc-nya itu kalau misalnya yang secara legal, yang asam hyaluronat untuk hidung itu dijual
dijual antara 5 sampai 7 jutaan biasanya di Indonesia. Nah, bayangkan kalau misalnya mau di filler untuk payudara dengan menggunakan asam hyaluronat yang terregistrasi. Misalnya 1 cc-nya aja ambil jelek kecil 5 juta kali 500 mili. Sudah berapa itu? 250 juta ya kalau nggak salah. Ya kan? Ya lebih baik langsung sekalian operasi. Operasi implan payudara 250 juta itu yang ngerjain udah dokter di Eropa kasarannya. Gitu ya? Dokter di Indonesia rata-rata antara 100 sampai 150 gitu. Ada yang tertarik? Gitu. Oh gitu ya Dok ya. Nah terus Dok tadi ya kalau bicara lagi tentang suntik apa namanya di muka tadi ya. Saya beberapa kali lihat ya, apa namanya, ada artis, ada juga orang biasa ya. Itu kenapa sih kok ketahuan sekali? Apa maksudnya langsung kelihatan kalau orang ini pasti apa namanya ada suntikan nih. Jadi dagunya panjang, terus apa ya Dok ya? Hidungnya terlalu juga tinggi kayak gitu kan? Panjang juga. Terus ininya apa Dok nih? Tulang pipinya gitu. Itu kok jadi sama semua? Ini sebenarnya prosedur yang memang SOP-nya begitu atau itu kalau saya bilang makanya satu ketika kita memutuskan untuk melakukan injeksi filler yang legal di daerah wajah itu nggak cuma satu menggunakan bahan yang legal aja ya kan, dua yang harus dipilih adalah dokter yang profesional. Nah kalau misalnya dokternya juga nggak profesional akhirnya apa ya seperti yang tadi Mbak Asik bilang fillernya ngawur nggak pakai seni padahal bukunya sendiri itu adalah The Art of Injection, seni menyuntik. Oh, ada seninya ya? Ada bukunya dan judulnya itu adalah Art of Injection Art of Filler Injection for Facial gitu loh. Jadi memang seni nyuntik filler untuk daerah muka kayak begitu. Jadi ada seninya. Orang Asia itu juga dibedakan, misalnya kita Asia Tenggara dibedakan misalnya dengan Asia Timur kayak misalnya di China, terus misalnya dibedakan lagi dengan Asia Barat, contohnya orang India atau orang apa ya yang semi mau ke Kaukasia kayak gitu itu berbeda lagi seperti itu. Jadi kalau saya sih prinsip ketika memfiller seseorang itu adalah jangan sampai ketika pasien itu keluar dari klinik ini orang bisa notice kamu habis di filler ini ya, habis di filler ini ya. Ah, itu dia. Nah, itu jangan adalah sampai seni. Ya, jangan sampai. Soalnya sering sekali, saya beberapa kali mengerjakan filler, pasien ini pulang ke rumah, suami salah tunjuk. Jadi, maksudnya gini, padahal saya membenarkan hidungnya. Suami bilang, dagu kamu disuntik ya? Sih, dagunya sama sekali tidak saya suntik. Dengan saya merubah bentuk hidungnya, suami mengira outline wajahnya berubah. Oh gitu. Saya waktu itu menyuntik dagunya, pasien pas pulang ke rumah, suami bilang, kamu kok kurusan, langsungan, gitu. Nah jadi harusnya seperti itu, gitu loh. Jadi jangan sampai yang dagunya kepanjangan, hidungnya tinggi atau pipinya terlalu tinggi. Nah itu adalah mungkin menggunakan bahan yang legal, tetapi kebetulan mohon maaf dokternya yang kurang profesional atau kurang jago. Oh gitu. Jadi kalau bisa jangan ke notice tadi ya, Dok, ya. Jangan sampai ketahuan di hidungnya atau di dagunya karena ternyata semua ini adalah The Art of Injection. Ada seninya ternyata, guys. Ada seninya, nggak asal-asalan. Jadi seni di dalam, jadi di dalam seni itu memang kita pertama harus menguasai kemampuan anatomi. Kita paham betul dulu daerah mana yang bahaya, daerah mana yang aman. Terus habis itu teknik menyuntikan yang benar. Baru habis itu kita melatih seni. Ya kayak misalnya anak kecil belajar gambar. Mungkin pas TK ya kita gambar gunung set udah gitu apa ada matahari di tengahnya. Terus burung. Burung kepak-kepakan. Nah, lama-kelamaan kan mungkin gunungnya dibikin lebih smooth, mataharinya dibikin lebih gimana, ada cahaya serpihannya. Nah, seperti itu yang akhirnya menjadi seni gitu. Tetap punya dasar. Mungkin semua dokter itu punya dasar, ngerti cara nyuntiknya, tetapi tidak semua dokter punya seni. Nah, itu yang membedakan. Oh, benar-benar juga. Semuanya ternyata adalah art ya. Iya, art bener. Dok, terakhir nih yang penting ya, penting banget bahkan ya, gimana supaya tidak terjadi lagi lagu lama, album baru. Nah, kira-kira apa nih Dok yang bisa disampaikan kepada penonton Story Asik khususnya buat yang ciwi-ciwi ini Dok? Oke. Cewek-cewek. Jadi buat para penonton yang Mbak Asik, cewek-cewek di rumah, menurut saya yang pertama adalah bangun kepercayaan diri kalian dulu, bukan berdasar apa atas pandangan orang. Itu yang paling pertama. Saya selalu bilang kayak begini,
Dok, saya butuh di filler hidung nggak sih? Banyak pasien gitu. Dok, saya butuh di filler dagu nggak sih? Saya selalu tanya, kamu tanya ke diri kamu butuh atau enggak? Iya kan? Tidak ada orang yang mati karena misalnya contohnya pesek. Tidak ada orang yang mati karena dagunya misalnya mundur ke belakang. Nggak ada. Beauty is in the beholder of the eye. Kecantikan itu tergantung siapa yang memandang. Ketika Anda memandang wajah Anda itu sudah cukup, ya kita tidak perlu melakukan apapun. Tetapi ketika kita atau Anda merasa, dok, kayaknya saya butuh deh diperbaiki, ini saya bagaimana ya? Konsultasikan dengan dokter yang profesional, yang punya seni, tujuannya apa? Biar ketemu jalan tengahnya, gitu. Nah, nanti ketemu jalan tengahnya kan, akhirnya ketemu harga, ya kan? Iya. Nah, jadi nanti dari harga ini kan mungkin akhirnya bisa didiskusikan kembali ke pasien. Dok, kalau misalnya saya segini, saya tidak mampu untuk seluruhnya, kayak gitu. Apa yang bisa mungkin yang paling pertama dulu saya lakukan? Jadi nggak harus A sampai Z semua langsung diperbaiki. Misalnya kayak filler payudara A sampai Z semua diperbaiki. Nah, jadi intinya apa? Bangun confidence. Kalau misalnya memang itu sangat mempengaruhi, konsultasikan memang ke dokter yang profesional dan punya art, cari jalan tengah, kayak begitu. Jadi jangan asal-asalan ambil shortcut, suntik oleh orang yang juga kita nggak ngerti kredibilitasnya, kredensialnya seperti apa, dengan bahan juga yang itu di berita dia disimpan di jerigan, dimasukin ke kolong, itu maksudnya gila kan, itu tempatnya aja nggak steril. Iya, benar. Gitu. Oke, ya. Jadi ternyata prosesnya cukup panjang ya dokter, ya. Jadi mulai apa namanya, istilahnya dari diri sendiri dulu, berdiskusi dengan apa ya istilahnya nek bahasa Jawa taren dulu ya. Aku gimana nih, apa yang perlu aku perbaiki dan sebagainya. Betul. Prosesnya cukup panjang, tidak hanya main ke dokter atau ke dokter aja, harus berdiskusi dulu. Iya, nggak asal kita datang langsung kita cucuk sudah gitu, enggak. Tetap kita tanyakan dulu kebutuhannya itu apa, permasalahannya itu sebetulnya di mana sih. Nah, dokter yang baik akan seperti itu. Iya, ada konseling di situ. Iya, jadi nggak langsung misalnya datang misalnya Mbak Asik bilang, saya mau filler hidung dok, pokoknya saya mau filler hidung. Nah, setelah dilihat satu, hidungnya memang tidak bisa di filler karena cara anatomi tidak cukup, tidak ada space-nya, tidak ada ruangnya. Ya, saya sebagai dokter akan bilang, ya ini nggak bisa. Harusnya memang harus dioperasi. Misalnya harus dioperasi, saya bilang dioperasi seperti itu. Jadi ya itu tadi memang harus memilah dan memilih sekali. Bahkan dokter pun itu tadi mungkin semua bisa nyuntik, tetapi tidak semua punya seni. Makanya kan sering lihat itu yang dagunya kayak mak lampir panjang banget. Hidungnya terlalu panjang, bener. Oke deh. Ya, semakin tercerahkan nih Dokter Diki ya dengan semua penjelasan dari Dokter Diki. Mudah-mudahan juga apa namanya teman-teman juga paham dan tidak akan terjadi lagi lagu lama album baru. Benar. Setiap tahun diulangin mulu. Iya, kok terulang lagi ya. Oke deh dokter, makasih banyak untuk sharingnya pada kesempatan hari ini. Sukses selalu, sehat terus, menginspirasi terus ya dokter ya. Terima kasih juga Mbak Asik. Makasih dong. Thank you. Oke friend, menarik sekali beberapa penjelasan tadi dari Dokter Diki yang pasti mencerahkan ya, secerah kulitnya pasien-pasiennya Dokter Diki ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan juga menghibur tentu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye!